Hanya waktu yang bisa berlalu dan berjalan di arah dan putaran yang sama. Namun, meski demikian, waktu yang berputar di lingkaran yang sama tak pernah meninggalkan kisah yang sama. Karena kita tak pernah tahu kapan terakhir kita bisa berpijak di atas bumi, atau bumi yang akan bertahta di atas kita selanjutnya. Yang jelas, selagi kesempatan itu masih ada, jangan sia-siakan. Nah, barusan kata-kata penyemangat yang saya baca dalam buku yang berjudul Perisai. Senjata terampuh ketika gagal adalah bangkit dan coba lagi. Karya Milonda. Ini bukunya, diterbitkan oleh CV Sukses Express Sulawesi. Dan info, Milonda ini adalah mahasiswi Universitas Bangka Belitung, berdomisili di Desa Delas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan. Bukunya sangat menginspirasi dan memotivasi kita sebagai pembaca, mengorek-ngorek relung hati dan jiwa. Saya rekomendasikan buat kawan-kawan buku Perisai ini. Dan buat Kak Milonda semangat berkarya, kami menunggu buku selanjutnya. Sampai bertemu di pembahasan buku-buku yang selanjutnya. Gimana kabar Mel? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana kuliah gini? Alhamdulillah lah masuk semester akhir. Sampai akhir. Aduh, lu lah berubah boleh. Lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Milonda. Malam juga. Ini mau dipanggil abang atau om? apa nih? Ini mau dipanggil Kak apa adek nih? Kakak aja lah. Kakak aja. Oke. Kak Milonda. Kok Milonda lagi ya? Emang benar ya? Kak Iya. Milonda. Milonda. Ya, siap. Milonda sibuk apa nih sekarang? Kalau sekarang kesibukannya yang paling utama sih kuliah. Kuliah. Ya, tapi di sela-sela kuliah ngambil kerja sampingan juga, kerja sama nulis. Kerja sama nulis. Ya. Kok kamu bisa ya tiga-tiga itu kamu jalanin semuanya? Gimana ya, mungkin karena kuliah udah di semester akhir, jadi untuk ngisi waktu luang lebih baik diisi dengan yang bermanfaat. Biasanya di masa akhir tuh kan lagi sibuk-sibuknya. Ya emang sibuk bikin skripsi sih sebenarnya, cuman kayak kalau fokus di skripsi, benar-benar fokus di skripsi, kita bakalan bosan juga, nggak bakalan semangat juga. Kayak kita pasti ada fase bosannya juga kalau ngerjain tugas. Itu kan skripsi kan tugas akhir. Iya. Jadi kalau emang kita kayak fokus di situ aja, nggak keluar dari area itu aja. Maksudnya kalau cuma di situ pasti bosan. Bosan, jadi kalau mumpung ada kesempatan juga, jadi ngambil kerja sampingan juga. Karena kan ngerjain skripsi itu nggak 24 jam. Palingan kayak kalau lagi mood, lagi Skripsi ada mood-moodan gitu. Iya, kalau kita nggak mood nggak bakalan Selesai. bisa. Oh, nggak bakalan bisa, Bang. Selesai Ya, pasti selesai. Kalau selesai dikerjain pasti selesai. Cuman kalau kita ngerjain yang lapas lagi nggak mood, hasilnya nggak maksimal. Kalau menurut aku Iya. nggak bakalan maksimal karena kita mikirnya kayak pikiran kemana, tapi badan di mana, pikiran kemana. Jadi kayak nggak sinkron gitu. Jadi kalau aku sendiri ngerjain skripsi itu nunggu mood dulu. Yang lama itu ngumpulin niat buat ngerjain. Bener, itulah dia. Niat tuh yang jadi persoalan. Iya. Ngumpulinnya lama gitu kan. Mm-mm. Tapi ngabisinnya bentar. Apa itu? Salah. Iya. Cuma duit. Duit itu. Bukan di niat, itu mah duit. Oke, Kak Mel. Kuliah kan. Kuliah Iya. di mana sih? Di UBB, Universitas Bangka Belitung. UBB. Iya. Jurusan. Nah, jurusan apa? nih? Jurusan agribisnis. Agribisnis. Nah, ini kan tadi kuliah ya. Ya. Kuliah, habis kuliah itu kerja. Mm-mm. Jalanin yang kedua gitu kan. 1, 2, Alhamdulillah. 3 gitu. Balanku ada 5 gitu. Nah, yang kedua kerja kan. Iya. Nah,
Ini kerja ngapain nih kerja nih? Kerjanya itu kayak jaga angkringan gitu. Jaga angkringan. Iya, Di mana? di daerah kampus juga sih, masih di Balunijuk, nggak jauh dari kampus, nggak jauh juga dari kos. Hah? Karena kemarin tuh kan sempat buka usaha sendiri, Ya. kayak kedai gitu. Mm-mm. Tapi karena bubar, Ya. yang kedai kemarin tuh bubar karena join sama temen juga sih. Heeh. Kan join sama temen, jadi karena mungkin mau ngelanjutin usaha sendiri-sendiri jadi kayak bubar. Jadi karena kenal sama abang yang punya angkringan ini, dia kan awalnya tadi tuh dampingan sama kami jualannya, Mm. kayak sebelahan. Karena jualan kami, usaha kami bubar, jadi dia tuh nanya, lagi sibuk apa sekarang, kuliah aja, kata Milonda kan kuliah aja. Habis itu kata dia mau gabung nggak, karena temennya itu kayak ada kerjaan lain jadi kayak nggak bisa lagi nemenin dia, jadi kayak kata dia ya udah gabung sama aku aja katanya, buka usaha. Bukan, tapi aku nggak kayak nggak naruh saham, nggak naruh modal di situ, cuman kayak bantuin awalnya. Main Tapi saham. iya Nah, kayak terus? nggak naruh modal maksudnya, Ah, ya. nggak naruh modal di situ. Jadi diajak kayak kerja lah, mungkin kita bisa dibilang aku karyawan dia, mungkin bisa Ah, iya. dibilang. Jadi kerja sampai sekarang. Sampai sekarang. Mm. Boleh nggak aku mampir di situ? Oh boleh boleh. Buka jam berapa aja tuh? Kami buka itu dari habis maghrib sampai jam 12. Maghrib jam 12 setiap hari Ya setiap hari kecuali hari Minggu. kecuali hari Minggu. Hari Minggu libur. Tepatnya malam Senin libur. Jadi buka lagi tuh dari malam Selasa sampai malam Minggu. Jadi Milonda pulangnya gimana? Pulang ke desa, kampung halaman. Kalau pulang ke rumah jarang sih sekarang. Jarang. Karena kan lagi perkuliahan kan sekarang udah mulai aktif di kampus. Oh, aktif. Apanya yang aktif? Perkuliahan kan Perkuliahan. udah mulai offline. Hah. Nggak, cuman kadang-kadang sekarang masih sistem hibrid juga sih. Hmm. Tatap muka sama online juga. Karena kemarin tuh masih ada katanya yang Omikron kemarin, jadi masih masih kayak ada tatap muka, ada online, ada offline Iya, juga. Ada offline sama tatap muka sama ya. Jadi ada online, ada offline. Kayak 2 minggu online, 2 minggu offline. Tapi sekarang udah mulai offline semua. Ya. Milonda ini punya pemikiran yang fleksibel juga ya. Jadi dibawa kemana itu bisa ngikutin alur gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asal jangan ngambang aja gitu deh. Jangan ngambang di air aja. Iya, itu beda cerita. Jadi tadi kan kerja nulis kan gitu kan, kesibukannya nulis juga. Ya, alhamdulillah nulis juga. Nulis iya bener nih aku nih tadi. Oh iya, kamu kan apa nulis buku ya? Iya. Bukunya judulnya Perisai. Ya, Iya kan? karya yang pertama, ya. Kata yang pertama. Mm-mm. Yang kedua mau lagi? Udah terbit kemarin Udah terbit. Oktober. Oke, yang pertama aja dulu lah. Alhamdulillah. Aku nggak mau jadi yang kedua, soalnya aku mau yang jadi Wah. pertama. Dalam nih. Oke, Kak Mel, kok bisa jadi penulis? Kamu dari agribisnis, dari desa juga kan? Iya. Sama, aku jadi dari desa juga sih. Tapi kedengerannya kayak yang menghina itu, bukan? Tapi enggak. Maksudnya gini, mau nyusun pertanyaan gitu kan? Kamu apa tadi dari kita ya, kita dari desa, terus ini juga. Tapi kamu kok bisa jadi seorang penulis gitu? Gimana ceritanya? Awalnya mungkin pas SMA iseng kayak Pas SMA mulai. kalau nulis ya emang udah dari SMA, cuman belum didalamin. Kayak cuman nulis kayak sekedar kalau lagi kesel, lagi bad mood, kayak nulis cuman di handphone, kayak bikin story di Instagram, di WhatsApp, cuman sekedar gitu, nggak dilanjutin. Kayak tapi akhirnya setelah masuk kuliah kayak ada temen juga kan yang hobi nulis, sama-sama hobi nulis. Kayak boleh nih dilanjutin. Awalnya kayak karena emang udah awalnya itu awal nulis tuh
bikin novel, cuman nggak jadi, Bikin novel. nggak diterbitin karena kurang pede dengan ceritanya. Tapi udah ada barangnya, udah ada. Ada, Ah. tapi karena kurang percaya diri awalnya itu jadi kayak berhenti. Awal masuk kuliah berhenti, habis itu di semester 3 apa 4 gitu kayak bosen. Bosen. Habis itu awalnya bosen kayak nulis di handphone gitu, kayak di sengaja bikin kayak grup tapi isinya aku sendiri gitu. Isinya kayak kalau lagi Sian sendiri. kayak nulis di situ disimpan aja, awalnya cuma disimpan. Habis itu di semester 3, ya di semester 3 mungkin ada mata kuliah komputer terapan. Di situ tuh kami disuruh bikin kayak blogspot gitu. Blogspot. Website yang kita tuh disuruh di situ disuruh nulis kayak kegiatan. Misalnya kita kayak lagi jalan-jalan atau kayak hobi. Jadi aku di situ tuh milih temanya hobi. Dari situ mulai kayak nulis. Jadi kayak udah berapa judul gitu kan. Wah, kayak seru nih. Jadi dilanjutin sampai terbit yang pertama. Buku yang pertama kemarin tuh alhamdulillah terbit. Alhamdulillah. Di akhir 2020. Udah apa namanya tuh? Terbit dari siapa yang ngerbitin? Di Express Sulawesi. Jauh amat. Kok bisa gitu? Awalnya itu kan ada temen. Ya. Temen ini tuh di kampus kan ada komunitas penulis gitu. Jadi temen tuh masuk situ karena mereka gabung kayak penulis gitu. Jadi Kamu gabung nggak? Enggak, cuman ada temen aja di situ. Nanya, kalian kan nulis nih, pasti ada karya dong gitu. Biasanya kalian nerbitin di mana? Habis itu kata dia, kami nerbitin di sini. Dikasih 2 opsi sama dia, satu di Express Sulawesi sama satunya lagi Ropsika Media kalau nggak salah. Tapi sekali dilihat kayak sereknya itu ke Express Sulawesi. Nyoba, awalnya nge-DM adminnya, nge-DM yang punya pimpinannya itu, nggak dibalas awalnya DM-nya itu. Jadi nanya lagi ke teman, kalian biasanya kalau mau nerbitin buku ngehubunginnya itu gimana? Kamu mau nerbitin di mana? Kata dia, di sini di Express Sulawesi. Oh, kalau itu aku punya kontaknya, katanya, mau nggak? Boleh. Jadi dikirim sama teman. Dari situlah kayak di WhatsApp, aku WhatsApp pimpinannya kayak, Kak, aku mau nerbitin buku di sini, bisa nggak? Oh, bisa, katanya. Jadi dikirim kayak syarat-syaratnya apa aja. Karena aku mikir, oh udah menuhin kriteria nih. Jadi aku kirim naskah. Habis itu nunggu. Alhamdulillah awal 2021 terbit. Awal 2021 terbit. Habis itu di Oktober tahun yang sama 2021 ngirim naskah lagi, naskah yang kedua. Tapi nggak lama terbit, sekitar 2 bulanan terbit. Yang kedua apa emang? Buku apa? Masih buku yang sama, enggak sama juga sih. Kalau ini ke puisi sama kata-kata. Judulnya? Galeri Hati Sang Penulis. Galeri Hati Sang Penulis. Iya. Dalam tuh kayaknya. Dalamnya kayak gimana? Isinya? Iya, dalamnya kayak gimana? Dalamnya kayak gimana tuh? Isi bukunya maksudnya? Iya. Kayak puisi gitu tentang anak remaja lah, tentang percintaan, patah hati. Tapi punya sandaran hati nggak? Belum sih. Belum. Tapi kok bisa menulis gitu? Ya kan kita motivasi menulis tuh nggak harus dari diri sendiri, bisa lewat teman, kayak tetangga, mungkin keluarga. Kan nggak harus kita sendiri yang ngerasain. Ya, jadi kita nggak ngerasain sendiri, maksud bisa kita lihat referensi dari orang lain gitu ya. Bisa juga sih, kalau kebanyakan orang mungkin ada juga yang dapat referensi dari mereka membaca. Kayak
misal mereka baca novel atau baca buku-buku yang mereka hobi, habis itu terinspirasi buat nulis juga. Emang Milonda ini kesehariannya memang suka membaca? Enggak juga sih kalau membaca, enggak terlalu Jadi maksudnya jadi penulis itu baca itu perlu lah ya. perlu. Jadi maksudnya eh, jadi seorang penulis itu meskipun nggak membaca, maksudnya gimana sih? Meskipun kita nggak baca bisa juga gitu kan ya. Bisa. Bisa. Yang penting kayak kita mungkin percaya diri aja. Tapi yang penting kata-katanya harus sopan. Sopan. Ya, nggak menyinggung orang lain gitu. Kalau kita nulis itu yang penting jangan menyinggung orang lain. Atau jangan menjiplak karya orang lain. Itu benar-benar kayak dari kita sendiri. Walaupun cerita mungkin kita dapat inspirasi dari teman yang kayak mungkin curhat atau cerita atau bla 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 gimana mana, boleh kita jadiin karya asalkan jangan menjiplak meniru karya orang lain. Berarti Milonda ini pendengar ya? Bisa dibilang. Bisa dibilang gitu, pendengar. Iya. Jadi aku mau cerita juga nih. Wow. Boleh. Boleh. Siapa tahu kan nanti bisa dijadiin Apa? buku. Buku. Iya. Amin, amin, amin. Siapa tahu kamu bisa nulisin sesuatu tentang apa? Bisa kita kan nulis kan, kamu cerita tentang ini kan. Kan ada tuh kalau orang nulis tuh kan. Nah, kayak presiden kita kan, dia ada yang nulis buku itu kan orang lain. Yang nulis tentang biografi dari seorang presiden kita. Berarti Milonda juga bisa kayak gitu berarti? Bisa. Bisa. Insya Allah. Insya Allah. Kalau mau, kalau niat. Tapi niatnya ada? Kalau mungkin kalau untuk yang Lebih ke situ misalkan, ke arah situ? Lebih ke situ enggak. Enggak. Karena- Enggak apa belum? Kalau sekarang enggak. Enggak. Karena takutnya nanti kan kita kalau udah gitu pasti kan kayak dibaca orang banyak, takutnya kayak mungkin ada kata-kata yang salah, yang menyinggung atau gimana, kan bakalan berurusan dengan orang banyak. Iya. Tapi kalau kayak sekarang cuma sekedar menulis kayak motivasi, itu kan kalau orang suka silahkan baca, Kalau suka silahkan baca. silahkan. Tapi kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Kan kita nggak menyinggung siapapun, nggak menyebut nama orang satu-satu di situ. Kayak siapa aja gitu. Kita nggak nyebutin. Kak Mil, Ya. ini apa terkait menulis nih kan ya? Ya. Sekarang udah mau, jadi kan tadi kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ada lagi buku-buku selanjutnya nggak? Sekarang sih kalau naskah udah ada. Naskah udah ada. Ada ya. Udah 4 naskah. 2 udah terbit, 2 masih nunggu. 2 masih nunggu. Iya. Kayak nunggu sesuatu. Masih nunggu untuk diterbitin maksudnya. Bikin nunggu dihalalin. Wede. Dalam itu tuh. Tapi itu soal hati udah ada pendamping atau gimana? Wow. Kan penulis ini kan dia puitis, dia main hati orangnya kan ya. Main hati. Iya. Nah, dia tahu lah gimana itu. Gimana tuh soal hati? Udah ada yang mengisi itu gitu. Sebenarnya sih kalau menulis ini nggak harus dari kita pribadi sih. Nggak harus dari kita sendiri. Jadi kayak mau kita ada pasangan atau nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak. Kalau bagi saya sendiri nggak ngaruh. Jadi Mungkin yang menginspirasi kamu menjadi seorang penulis itu gimana? mungkin dari lingkungan, Dari lingkungan. kayak teman-teman, kayak hobi kan dari kita sendiri, dari dalam mungkin. Kalau faktor luarnya mungkin kayak dari lingkungan, teman, kayak keluarga, mungkin lingkungan sekitar rumah, mungkin kayak tetangga, bisa jadi. Bisa jadi. Mm-mm. Itu ini soal keluarga, orang tua masih sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini berapa bersaudara sih? 3. 3. Ya. Jadi Milonda yang Tengah. kedua. Ya. Yang pertama cowok, cewek? Cewek, kakak. Kakak. Ya. Jauh. Beda 1 tahun sih. Beda 1 tahun. Iya, 1 tahun. Masih muda itu berarti ya.
Tapi udah nikah. Udah nikah. Oh, Udah. udah nikah teman-teman. Udah nikah. Udah punya anak satu juga. Udah nyanyang satu juga. Nah, tapi itu terlepas dari dia nih yang dia yang masih single mungkin. Bisa lah. Bukan aku sih gitu kan. Oke, Mel. Mil. Iya. Asli orang Desa Delas. Desa Delas, Iya. tetanggaan kita. Iya, tetanggaan. Tetanggaan. Nggak jauh. Nggak jauh. Masih satu kecamatan. Masih satu kecamatan. Iya. Bisa ya? Bisa. Bisa. Milonda ini kan asli Desa Delas. Iya. Ya. Asli Desa Delas. Tapi Mil ini ya, kadang aku gini loh Mil. Tapi aku baru nemu yang berbahasa Indonesia tuh luwes. Mungkin karena kamu menulis kali ya. Mungkin bisa jadi karena Kamu pernah ini nggak? Pernah zaman kamu SMP? Kita kan SMP di daerah sini kan. Kamu SMP di mana? SMP Negeri 1 R Gegas. Hari Gas kan? Ya, R Gegas. Kamu pernah dengar nggak? Pernah dengar teman-teman kita ngobrol bahasa Indonesia dengan ibu guru? Pernah Pernah? Gimana tuh? diketawain sama temen. Tapi kok kamu bisa gitu kan? Yang bikin kamu bisa kayak gini tuh? Mungkin karena udah di bangku perkuliahan juga, kita temen tuh nggak cuma satu daerah juga. Tapi kadang Maksudnya nggak cuma di area Bangka Belitung aja, maksudnya teman-teman tuh kan udah kayak mungkin ada dari Sumatera, Medan, ada juga dari Papua. yang kuliah di kita ada. Ada. Aku mau bukan nggak tahu sih. Ada ya. Ada. Jadi kamu berbaur sama mereka juga. Iya. Temen kuliah apa memang organisasi atau gimana? Bukan beda jurusan sih sebenarnya, cuman kayak satu area perkosan gitu. Jadi di lingkungan kosan situ tuh banyak orang yang dari beda-beda daerah, kayak ada dari Papua, ada dari Medan, Belitung, Palembang, Bangka juga ada. Jadi kayak nggak cuman Bangka aja, jadi kita kayak berbaur. Nggak mungkin kan kita ngomong sama orang Papua pakai bahasa Bangka. Iya, iya. Mereka bakalan nggak ngerti. Ngerti sih mungkin kalau udah lama di Bangka, tapi kan kita pas awal-awal masuk kuliah kan baru ketemu juga. Jadi pastinya mereka nggak bakalan ngerti kalau pakai bahasa Bangka. Jadi otomatis kita harus pakai bahasa Indonesia. Iya benar. Sama dosen juga kan kita harus pakai bahasa Indonesia. Karena dosen itu kan nggak semuanya dari Bangka Belitung. Ya benar. Dari nadanya kadang beneran intonasinya ini kayak orang nih udah main, maksudnya udah gaulnya udah jauh lah gitu kan. Kok bisa bahasan jarang aku nemu gitu kan. Coba dengar kadang orang kalau lagi kita kan dulu masih SMP kan suka dengar temen ngomong sama ibu guru gimana. Aku pernah ada cerita tuh. Apa? Cerita temen. Jadi pas SMP. Iya. Pas SMP itu ceritanya, jadi temen aku tuh, bukan temen aku sih, cerita orang lah gitu kan. Dia jadi ditanyain guru apa gimana ceritanya. Dia tuh, kita kan orang kampung. Dia mau bahasa Indonesia sama temennya, sasaan bahasa Indonesia nih. Ini kamu mau kemana katanya? Ke Hanar. Itu cerita sampai sekarang masih ingat. Masih ke bawah. Masa? Itu zamannya si Pak Daniel kalau salah. Iya Pak. Iya Pak ya, zaman Pak Daniel ya. Ke Hana. Oke, ini tadi kan terlepas dari berbahasa Indonesia dengan baik, berbahasa Indonesia yang baik, berbahasa daerah gimana nih? Ya kalau di rumah Bahasa ya daerah. tetap bahasa daerah. Bahasa daerah kita gimana? Wow. Cobain nih. Mungkin kalau kita ngomong pakai bahasa Kita kan bahasa tadi daerah. awal dari bahasa Indonesia, sekarang Iya. dirubah ke bahasa daerah. Wow, kasihan nih nanti yang nonton. Kasihan nanti. Gak bakalan ngerti mereka kan. Iya. Cobain lah dikit bahasa daerah. Boleh. Boleh? Boleh. Mel? Oi. Gimana kabar Mel? Alhamdulillah baik. Baik.
Cuman kuliah gini. Alhamdulillah lah masuk semester akhir. Sampai akhir. Aduh, lu lah berubah boleh. Lah. Oke, balik lagi lah. Oke. Nggak semudah itu ya berubah. Yang penting kita jangan ngelupain bahasa ibu. Bahasa ibu. Iya, bahasa daerah. Aku pernah dengar satu kata dari teman sahabatku dari Desa Delas juga. Yang terakhir kemarin aku ajak podcast Putra Ramadan. Dia mengatakan gini. Katanya ujungnya tuh lestarikan bahasa daerah. Iya. Menurutmu gimana? Melestarikan bahasa daerah perlu sih, tapi kalau menurut aku nih tergantung dengan siapa kita bicara. Kita orang Indonesia, bahasa pemersatunya itu kan bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau dimanapun kita berada, emang bahasa daerah itu nggak boleh dilupain. Tapi kalau kita bawa bahasa daerah ke daerah lain, orang nggak bakalan ngerti. Jadi bahasa daerah itu kalau menurut aku kita gunakan tergantung di mana kita berada. Dengan siapa kita ngomong, di mana kita berada. Penting sih. Karena kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia di kampung, di desa, orang bakalan ngira aneh. Bahkan kayak mungkin diketawain. Tapi kalau kita gunain bahasa daerah di luar, orang bakalan lebih aneh karena mereka nggak ngerti, mereka nggak paham. Kita orang desa ngomong bahasa Indonesia mungkin ngerti, tapi nggak mau pakai bahasa Indonesianya, nggak mau. Bukan nggak ngerti, nggak mau. Tapi kalau kita di luar, kita pakai bahasa daerah, bukan orang nggak mau, tapi orang nggak ngerti. Jadi menurut aku pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu tergantung tempat dan tergantung lawan, tergantung teman siapa. Mantap juga nih penulis. Tadi kan kita udah ceritain tentang banyak pengalaman yang kami lewati dari kuliah, kerja, dan menulis kan. Iya. Nah, ini gimana nih terkait pesan dan kesannya kepada kawan-kawan di rumah? Mungkin pesannya aja buat teman-teman yang baru mau mulai, baik itu mau mulai kuliah, mungkin sekolah atau berkarya, semangat, terusin apa yang kamu sukai. Aku pernah dengar dari temen, mungkin dia juga dapat dari penulis yang udah terkenal mungkin. Cintai apa yang kamu kerjakan apa yang kamu cintai. Oke, Kamil, tadi mungkin udah kita banyak ceritain tentang semua hal tentang pengalaman Kak Milonda dari kuliah, dari menjadi bekerja di salah satu kedai ataupun tongkrongan ya. Ya. Terus menulis dan sekarang udah mau terbitkan buku kedua. Udah terbit. Iya. Ya. Tinggal ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin Kamil makasih banyak ya udah datang, udah nyempetin hadir ke podcast kami. Terima kasih banyak. Mungkin cukup kali ya, kita mungkin bisa dilanjut kalau kita bisa bedah buku atau gimana ke depannya. Amin. Buka buku yang udah yang terbit itu, aku belum baca, nanti aku mau baca. Oke, makasih Kamil. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.